Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, adada ma khalaq Allah fis sama, walhamdulillah adada ma khalaq Allah fil ard, walhamdulillah adada ma baina dhalik, walhamdulillah adada ma huwa khaliq. Lakal hamd la ilaha illa antal hannan al-mannan, badi'us samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram, ya hayya qayyum. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, semua pujian milik Allah kembalikan pada diri kita. Tidak ada setitik pujian yang layak melekat pada diri hamba-Mu ini ya Allah. Semua pujian milik Engkau. Selalu saya ulang, jangankan diri kita, ada yang jauh lebih gagah dari kita. Matahari sunrise, Masya Allah, indah. Menjadi indah seluruhnya yang tadi gelap gulita bercahaya. Itu pun tidak punya pujian. Tapi pujian hanyalah milik Allah. Gunung yang begitu gagah besar, kokoh, itu pun tidak punya pujian. Subhanallah. Langit dan bumi serta seisinya tidak punya pujian. Apalagi kita, debu. Nah, debu, sangat-sangat debu. Nothing. Ya Allah. Maka orang-orang beriman merasakan dirinya nothing. La haula wa la quwata illa billah. Saat di dunia. Tapi nanti orang-orang yang kafir merasakan itu di akhirat. Ya laitani kuntu turoba. Karena dimasukkan ke api neraka, mereka dulu takabur, sombong, baru merasakan titik nol. Coba dulu aku menjadi debu. Jadi tanah yang diinjak-injak oleh hewan nggak apa-apa lah. Jangankan diinjak oleh manusia, diinjak-injak oleh hewan pun tidak apa-apa karena tanah dan debu itu diinjak oleh siapapun, termasuk hewan. Lebih baik aku jadi itu. Padahal di dunia mereka dulu sombong. Na'udzubillah min dzalik. Sama ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar saya amat sangat kecil. Ketika kita ucapkan Subhanallah, oh, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Saya banyak dosa. Ini yang harus kita pahami. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang merasakan banyak dosa. Orang yang merasa tidak baik adalah orang yang baik. Orang yang merasa baik adalah orang yang tidak baik. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi, jangan sampai kita mengotori diri kita sendiri dengan perilaku kita, dengan tutur kata kita. Tapi perlu diingat, perilaku dan tutur kata itu berangkat dari pikiran dan hati kita. Inilah harus kita kontrol adalah hati dan pikiran kita. Maka orang yang berzikir sesungguhnya, yang sejatinya adalah ketika dia mengingat Allah, dia pasti ingat dirinya siapa. Apa itu? Titik nol. Titik ketidakberdayaan. La haula wa la quwata illa billah. Jangan sampai kita merasakan titik nol itu di akhirat kelak. Jangan sampai kita merasakan titik nol ketika sakaratul maut. Dan inilah yang selalu saya ulang-ulang. Bagaimana kisah orang yang amat sangat sombongnya luar biasa. Yang mengatakan, aku Tuhan. Subhanallah. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha-maha tinggi. Bayangkan. Ada orang mengatakan saya tuh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa betapa sombong dan angkuhnya. Bukan menolak tidak sholat, tidak puasa, tidak percaya dengan la ilaha illallah.
Bukan sekedar itu, bukan sekedar membesarkan selain Allah, Tuhan, patung-patung jadi Tuhan, Yesus jadi Tuhan, patung Buddha jadi Tuhan, bukan. Tapi aku Tuhan, wah lebih dahsyat lagi. Mengerikan. Siapa itu? Yaitu Fir'aun. Ini gambaran-gambaran orang-orang yang lebih dahsyat daripada iblis. Oh ya, karena iblis tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Iblis sombongnya dikeluarkan dari surga karena mengatakan aku lebih baik, aku lebih baik. Ana khair minhu. Bukan aku Tuhan, aku Tuhan. Ma manaka alla tasjuda id amartuka. Hai setan, kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh? Faktor apa yang menghalangi Anda tidak sujud? Aku lebih baik. Siapa itu orang itu? Itu junior, senior. Hati-hati ini. Baru ciptakan saya sudah lama ribuan tahun di surga. Khalaqatani benar, khalaqtu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Api sama tanah kerenan saya, Tuhan. Masa saya harus tunduk kepada tanah melihat Nabi Adam lebih rendah daripada dirinya sendiri. Subhanallah. Merasa dirinya lebih lebih suci. Subhanallah. Ini mengerikan. Ana rabbukum a'la lebih dahsyat lagi. Iblis nggak pernah ngomong gitu. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Sementara iblis mengatakan engkau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku. Berarti eksistensi Tuhan sebagai pencipta diakui oleh iblis. Sementara Fir'aun, aku Tuhannya. Bayangin. Saya kadang-kadang kok bisa ada orang merasa kuasa. Ya zaman sekarang banyak sekali orang merasa kuasa, merasa hebat, sangat sombong. Maka itu lihat tangan saya ketika kita dapat nikmat, ketika kita dapat nikmat, entah jabatan, jangan sampai mengotori hati kita. Nikmat harta, jangan sampai mengotori hati kita. Nikmat apa lagi? Nikmat kecantikan, jangan mengotori hati kita. Nikmat kegagahan, jangan mengotori hati kita. Nikmat badan sehat, jangan mengotori hati kita. Ente sakit-sakitan terus, ente sakit-sakitan. Kayak saya nih, astagfirullahaladzim. Ya, badannya besar, koker, biasanya pakai kaos yang ketat. Orang-orang yang nge-gym, yang apa, binaragawan, badannya koker. Dia berjalan kemana-mana nggak mungkin pakai gamis, gitu kan. Dia, wih, begini, koker, warat, melentung, melentung. Jalan. Wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan Anda berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Inyong. Kan saya. Subhanallah. Nah, apa yang Anda banggakan? Tidak ada yang kita banggakan. Wala tamshi fil ardi marha. Dia merasa badannya tuh hebat. Kadang-kala orang tanpa disadari ada kekotoran hati. Dan kotor hati itu repotnya dia tidak merasa kok kotor. Ini yang harus ada orang merasakan sakit, dia ke rumah sakit. Ada orang sakit, tapi dia merasakan tidak sakit. Ayo ke rumah sakit. Orang saya sehat. Kamu tuh gimana sih? Orang saya ngapain saya ke rumah sakit? Itulah orang sombong. Susah ke pengajian. Kenapa? Karena merasa udah hebat. Kan? Kalau kita merasa sakit itu kan, uh, aduh, nggak enak ke badannya. Gampang ngajaknya ke rumah sakit, ke rumah sakit. Oke deh, saya ke rumah sakit. Saya kemarin apa ke lab, kemudian ke rumah sakit. Ya karena kita merasa ada yang tidak beres dalam tubuh kita. Nah, ini yang harus kita sadari bahwasanya orang itu akan merasakan sesuatu dan membutuhkan sesuatu. Yang repot tidak merasakan bahwa dia kotor, maka dia tidak membersihkan dirinya. Subhan. Dan, maka itu membersihkan diri inilah yang harus kita
rasakan kotor dulu. Maka selalu saya katakan berulang-ulang, hanya orang yang merasa kotor sajalah yang akan berusaha untuk membersihkan diri. Orang yang merasa hebat, dia tidak akan apa, orang yang merasa hebat, dia tidak akan membersihkan dirinya karena merasa hebat. Nah, qala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian maha tinggi. Terus gimana? Diingetin susah. Itu udah sangat, sangat amat kotor. Tapi ingat, kapankah dia merasa la haula wala quwata illa billah? S- Ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul, ketika sakaratul maut. Maka ketika sakaratul ayat 10, ayat surat 10 ayat 90. Surat Yunus. Ketika sakaratul baru titik nol. Amantu, aku beriman. Saking sombongnya tidak mengucapkan Allah. Annahu la ilaha illalladzi amanat bi Banu Israel. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya yang disembah oleh Bani Israel. Enggak mengucapkan la ilaha illallah. Wa ana minal muslimin. Aku tunduk pasrah berserah diri pada Allah. Tapi terlambat. Ini Al-Quranul Karim. Merasa suci, merasa hebat. Ini yang kita khawatirkan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Jangan merasa suci. Allah Maha tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Subhanallah. Kita sudah tidak berbuat maksiat insya Allah. Berbuat dosa-dosa besar tidak. Berbuat ini tidak. Kita taat kepada Allah. Pertanyaan saya, itu nikmat bukan? Iya, nikmat. Bukankah tadi saya jelaskan dengan tangan? Nikmat apa yang kita rasakan, jangan sampai mengotori hati kita. Allah tadi saya katakan nikmat harta. Oh, saya kaya, lebih kaya dari Anda. Orang menunjukkan kekayaan sekarang dengan mobilnya, dengan perhiasannya, dengan bla 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 bla. Saya punya ilmu, oh, telah belajar di sana sini, menunjukkan dengan kartu namanya. Apa zaman sekarang sudah nggak ada lagi kartu nama, dengan titelnya. Dia mengotori hatinya. Yang satu lagi dengan kecantikannya, yang satu lagi dengan tubuhnya. Oke, ini tadi saya sebutkan semua. Ini nikmat-nikmat, jangan mengotori hati. Permasalahannya, ketika kita taat kepada Allah, itu nikmat bukan? Nikmat. Nah, nikmat ini jangan sampai mengotori hati. Oke, kita sudah menjauhi maksiat-maksiat. Ya, paling dosa-dosa kecil. Udah bagus. Udah istiqomah. Alladzina yajtanibuna kabairal ithm wal fawahish ila lumam. Maka ada istilahnya ila lamam atau ila lamam. Orang-orang yang menjauhi maksiat-maksiat. Al-kabair itu dosa-dosa. Alladzina yajtanibuna kabair. Kabair ismi apa? Dosa-dosa besar. Dari kalimat kabir besar. Kabair ismi. Alladzina yajtanibuna kabair al-ithmi. Ithmi apa? Dosa. Orang-orang yang menjauhi dosa. Wal fawahish. Nah, fawahish itu adalah maksiat dosa yang keji. Zina termasuk fahisyah. Riba itu termasuk fahisyah. Itu yajtanibuna kaba'irul ismi, udah jauhin, nggak membunuh, nggak ini, nggak maksiat. Dan fahish lamam. Al-lamam atau lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfir. Allah Subhanahu wa taala amat-amat sangat luas maghfirahnya. Insya Allah dihapuskan insya Allah. Wa a'lamu bikum idza ansha'a minal ard wa idza antum ajinnah fi butuni ummahatikum. Wa a'lam, di Allah tahu proses kita dulu. Id ansha'akum, diciptakan kita dari tanah, Nabi Adam, kemudian diciptakan Hawa dari Nabi Adam, kemudian proses dari Adam dari tanah sampai ke kita adalah janin di dalam tubuh kita, di dalam tubuh ibu kita. Fi butuni ummahatikum. Kita ya Allah. Jadi kalau kita ngelihat diri kita bercermin, ya Allah, kita bercermin.
Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya ini dari tanah. Karena bapak kita diciptakan dari tanah. Dan kita ini mohon maaf dari setetes air dari ayah kita masuk ke dalam rahim ibu kita. Terus apa yang kita mau banggakan? Allah tahu siapa kita. Disitulah kita merasa. Maka redaksi Al-Quran mimba imbahin. Jadi bahasa Indonesia hina. Hina itu ya bahasa bahasa Arab sebetulnya. Kita ini dari air yang hina. Subhan. Ya itu bahasa Indonesianya. Ya. Subhan. Nah, maka kata-kata larangan fala tuzakku anfusakum, kata-kata fala tuzakku anfusakum itu setelah menjelaskan orang-orang yang menjauh alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, orang-orang meninggalkan dosa-dosa besar dan fahisha illal lamam, kecuali dia punya dosa-dosa kecil karena manusia tidak pernah lepas dari dosa. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, Allah maha 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 luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum, dia tahu tentang diri kita. Dari awal kita diciptakan dari tanah id ans. Kalimat id ini selalu saya ingatkan. Ingat bahwa kita diciptakan ansya'akum minal ard. Kita diciptakan dari tanah. Wa id antum diingatkan oleh Allah. Allah ingatkan, ya Allah, aku ini dari setetes air yang masuk dalam rahim ibuku. Ya Allah, berasa hina. Maka subhanallah, subhanallah, masih engkau ya Allah. Aku hina. Maha besar engkau ya Allah. Aku maha kecil. Segala puji milik engkau ya Allah. Aku tidak punya setitik pujian pun. Nah, yang tadi la haula wala quwata illa billah ini disebut dengan titik nol. Fala tuzakku anfusakum. Bahasa gaulnya ini jangan sok suci kasarnya. Jangan memerasa diri Anda suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah Maha tahu siapa yang bertakwa. Maka itu kita banyak melihat diri kita, jangan sampai kita udah taat, udah ikut kajian, udah ikut ini, udah semua kita berusaha jauhi dari maksiat, tapi hati kita jangan sampai kotor karena itu nikmat. Merasa apa? Merasa hebat. Semalam kisah ini selalu dan ini saya jadikan buat saya pribadi juga jadi doa ya. Yang menceritakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari kisah-kisah ini ada keluarlah hadis, hadisnya ada yang menyalah artikan. Jadi dulu Rasulullah bercerita, jadi umur orang terdahulu itu ratusan tahun. Ya. Beda dengan yang zaman sekarang. Dulu ada orang ibadah Rasulullah menceritakan itu. Oh, Allah mencintainya. Di sebuah pulau, di daerah, dia hanya ibadah saja. Ratusan tahun hidupnya. Jadi umur Nabi Nuh aja dakwahnya 950 tahun itu Quran alf il khamsin. Jadi orang-orang terdahulu itu ratusan tahun umurnya. Nah, ibadahnya. Nah, terus orang itu saya ingat dalam kitab ini dulu waktu itu masih di Al Azhar saya baca kitab ini. Subhanallah, ibadah aja. Apa yang diinginkan dikasih oleh Allah. Ya Allah, aku ingin buah delima. Dikasih. Emang di dalam kitabnya ada tulisan delima. Iya, Rasul cerita di buah delima dikasih. Nah, ada permintaan yang saya contek sampai sekarang. Ya Allah, aku ingin ya Allah wafat dalam keadaan memuji engkau, dalam keadaan sujud memuji engkau. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangin, sujud wafat dikabulkan oleh Allah. Nah, itu yang saya ambil cerita itu, salah satunya itu. Kemudian di hadapan Allah, karena ada ibadah, masuklah dalam surgaku dengan rahmatku. Ya Allah, dengan rahmat Allah. Bukan aku ini berbuat baik, nggak maksiat, tidak berinteraksi dengan orang juga di hutan. Bukan hutan mentawai ini. Di hutan gak ada orang, nggak ada riaknya, nggak nyakitin orang. Kalau kamu mau dengan amal ibadah kamu, lihat, mulailah disebut dari ujung rambut sampai ujung sampai kaki. Sampai sini saja sudah melihat bicara mata saja. Amal ibadah kita tidak bisa mengimbangi nikmat mata. Subhanallah. Sedahsyat apapun Anda ibadah, silakan masuk neraka. Karena kita wah sehebat apa ibadah kita amat sangat kecil dibanding nikmat Allah.
Maka ibadah itu ringan kalau ada pembanding. Subhanallah. Bandingannya apa? Ini nikmat dari Allah. Ya Allah. Maka wa amma bi ni'mat rabbika fahaddis. Subhanallah. Bicarakan nikmat Allah. Jadi ibadah itu ringan dibanding nikmat Allah. Maka dia kaget. Iya, nikmat. Kita bisa melihat, apakah Anda bisa melihat ada alhamdulillahnya? Alhamdulillah. Bersin aja. Hasil. Alhamdulillah. Baru satu kali. Nikmat itu bukan bersin saja. Melihat juga nikmat. Apakah Anda melihat alhamdulillah? Mau ngomong, bapak-bapak yang mengedip, ngedip nih. Alhamdulillah. Kalau ngedip alhamdulillah gimana saya ngomongnya? Jadi bapak-bapak alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas alhamdulillah. Kapan ngomongnya saya? Hari ini kita akan bahas alhamdulillah tentang hadis-hadis Rasul. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kali lipan. Alhamdulillah banyak banget kan Jumat juga bingung ngomong apaan. Bayangin. Subhanallah. Coba Bapak Ibu ngomong sama orang dikit-dikit, Alhamdulillah. Dari mana, Alvin? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dari sana, Alhamdulillah. Dari mana? Alhamdulillah. Subhanallah. Coba, gitu kan. Kan enggak, ngeliat gini enggak pakai Alhamdulillah. Subhan. Saya bisa melakukan itu kenapa? Ketika ada kawan saya, telepon saya, Arifin tolong saya. Ini orang kaya nih. Kaya banget. Bapak saya sudah saya bawa ke luar negeri kemana-mana untuk berobat sampai nggak sampai sekarang nggak sehat-sehat. Apaan? Mohon maaf, dia nggak bisa ngedip. Bayangin, ngedip nggak bisa. Set, langsung saya ingat waktu di Mesir tuh belajar kitab ini. Bicara nikmat mata aja orang akhirnya dimasukkan ke neraka padahal udah ratusan tahun ibadah. Allah. Baru dia menyadari masuk surga itu dengan rahmat Allah. Semua dengan rahmat Allah. Jangan merasa kita ini hebat. Rasulullah cerita dengan cerita ini, maka sahabat nanya, ya Rasulullah nggak ada orang masuk surga dengan amalnya, nggak ada, termasuk engkau ya Rasul, termasuk aku masuk dengan rahmat Allah. Maka ada orang menyalahpahami hadis ini, oh Nabi Muhammad tidak dijamin surga. Itu sama-sama di Dewan Pakar ICMI dulu gitu kan. Orang itu ya ahli hadis, ahli hadis, ahli tafsir Quran di Indonesia gitu. Wah, itu di Metro TV katanya gitu waktu itu saya pas lagi di Los Angeles saya dikasih tahu Arifin ini di Indonesia lagi heboh. Wah, lihat di YouTube. Astaga. Dia mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin surga na'udzubillah min zalik. Ini maksudnya adalah dia salah paham tentang itu. Baik, kembali lagi tadi. Kita harus ibadah yang kita lakukan jangan merasa suci. Hadis Rasulullah SAW, ini hadis Qudsi, ini saya ajarkan di Masjid Raya, Masjid Cinere, ya. Udah berapa tahun kita bahas hadis Qudsi, kumpulan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qastalani, bukunya tebal sekali segini, ya. Diceritakan di situ. Karena Rasulullah yang cerita, dulu ada dua orang min Bani Israel dari apa di Bani Israel. Karena rajulana fi Bani Israel mutaakhirin. Dua-duanya bersaudara berdekatan, sedekat pun. Jadi sangat-sangat dekat dua orang ini. Yang satu haduhuma, nah ini, yang satu dosa, 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 dosa. Wal akhir mujtahidun fi ibadah. Yang satu lagi ibadahnya, rajin, rajin. Dua. Yang satu maksiat, yaznib, yuznib, yuznib, yuznib. Dosa, dosa, dosa. Yang satu mujtahid fil ibadah. Dua orang berbeda. Wala yazalul mujtahid yara al-akhar. Dan orang itu ngeliat terus yang lain ala dzam. Dia selalu melihat saudaranya, dosa mulu. Kamu kok dosa mulu? Fayaqul aqsir. Udahlah berhentilah berbuat maksiat. Ya oke lah, saya dosa. Berbuat dosa lagi. Fawajadahu yawman ala dzamb. Dilihat lagi orang itu dalam keadaan dosa. Faqala lahu aqsir. Berhentilah dari buat maksiat. Subhanallah. Terus ketemu lagi, jangan kayak gitu. Jangan jangan berbuat maksiat. Nanti mulailah orang ini Khalini wa Rabbi. Khalini wa Rabbi itu biarkanlah aku dengan Tuhanku. Abu Isa alayya raqiban. Ini yang menyebabkan dia tersinggung.
Apakah engkau memang diutus untuk mengawasi aku terus-terusan begini? Bapak Ibu jangan salah paham. Kalau ada maksiat, kita harus ingatkan itu maksiat. Tapi jangan masuk hati kita, kita lebih suci dari orang itu. Nah, orang yang ahli ibadah ini tersinggung. Orang sekali-kali demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa Anda. Wala yudkhilukallahu jannah, sekali-kali kamu tidak akan masuk surga. Bahasa yang lain, neraka kamu, neraka kamu, neraka kamu. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita mengingatkan orang berbuat maksiat adalah wajib, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi judgment neraka itulah yang berbahaya. Kayak ente nggak diampuni dosa ente, ente nggak bakal masuk surga. Subhanallah. Fokus itu, dua-duanya diangkat oleh Allah. Maksudnya ada keduanya diangkat oleh Allah, maksudnya nyawanya diambil, wafat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala manggil orang yang ahli ibadah, sini kamu. Akun tabi aliman. Apakah Anda lebih ngerti dari aku? Akunta alama fi yadiyya qadir. Apakah Anda berkuasa terhadap kekuasaan aku? Subhanallah. Anda menentukan ini neraka, ini surga. Subhanallah. Ini merasa suci. Melihat orang lain lebih rendah. Akhirnya orang yang ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka. Yang satu lagi, yang maksiat dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Fa'adkhal jannah birahmati. Aku masukkan dia dalam surga karena rahmat aku. Ini hadis qudsi, hadis sahih. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ahli ibadah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ada orang ahli ibadahnya top. Bagaimana maksudnya top? Sholatnya, puasanya, bahkan sedekahnya." Wih, permasalahannya bukan di situ Bapak Ibu. Permasalahannya adalah lidahnya yang merasa hebat ini. Ini yang berbahaya. Apa kata-kata Rasulullah? Terus dinyakitin tetangganya ngomong syatam hadza wa syatam hadza dalam hadis. Yudhi jiranah. Dia menghina, mencaci maki. Apa sih lo? Kira-kira gitu. Ini sahabat nanya. Dia sudah salat malam, dia sudah puasa, sedekahnya baik, tapi lidahnya nyakitin orang. Apa kata-kata Rasulullah? La khairu fiha. Rontok semua kebaikannya. La khairu fiha, tidak ada kebaikan baginya. Hiya min ahli nar. Perempuan itu termasuk ahli nar, yaitu penghuni neraka. Subhanallah. Ya Rasulullah, kalau ada perempuan yang dia sholat 5 waktu, kemudian disedekah, dan dia tidak menyakiti siapapun, tutur katanya nggak nyakitin. Apa kata Rasul? Hiya min ahlil jannah. Ini hadis Bukhari. Maka kata-kata kita jangan merasa suci, menghina orang lain. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini yang tanpa kita sadari. Nikmat yang kita dapatkan itu semua dari Allah. Jangan sampai kita ini merasa, saya, siapa sih kamu? Begitu doang. Sampai pun saya pernah ditanya Bapak Ibu, ditanya, Pak Ustadz, bagaimana kita tidak merasa lebih baik pas kita pulang dari apa, masjid subuh, terus ketemu orang bau alkohol, tatoan. Mana kamu dari masjid dia ngomong udah ngaco, Pak Ustadz. Pasti dia mabok. Kan terbesit dalam pikiran kita, ini orang dosa. Dan kita merasa lebih hebat. Saya bilang, istighfar, ittaqillah, beristighfar. Kita ngingetin, iya, udah jangan mabok, ayolah sholat. Benar, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jangan merasa kita lebih hebat dari orang itu. Walaupun Anda soleh, itu ujian. Bisa jadi orang itu nanti dia taubatan nasuha dan dia lebih soleh dari kita. Bukankah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk, yaitu iblis, dia merasa hebat. Walaupun secara faktanya memang ini dari api, dia dari tanah. Secara fakta Anda memang lebih cantik, lebih gagah, lebih punya harta daripada si fulan, si fulan, si fulan.
Tetapi bukan berdasarkan itu kita merasa lebih hebat. Kita melihat bisa jadi orang ini lebih mulia di mata Allah daripada saya yang sholat 5 waktu. Bisa saja dia taubatan nasuha, ketika taubatan nasuha, ya Allah ampun dosa aku banyak. Wafat. So, kadang-kala mohon maaf Bapak Ibu insya Allah semua. Ada orang lihat special need dari lahir, gini, ngecas, gitu kan. Terus orang tuanya, ya anakku gitu malu. Saya kalau ketemu orang-orang seperti ini, sangat-sangat saya cintai. Kenapa? Dia penghuni surga. Kita ini jauh lebih kotor daripada yang orang-orang berkebutuhan khusus. Ada orang-orang berkebutuhan khusus dimasukkan ke SLB pun nggak bisa. Sekolah luar biasa lah, kalau sekarang nggak tahu istilahnya apa. Ada orang punya anak ini malu, karena dia special need. Halo, Anda itu lebih hina daripada orang itu. Kenapa? Saya merasa lebih hina daripada orang itu. Kenapa? Loh, saya itu banyak dosa, dia nggak punya dosa. Walaupun dia nggak sholat, ghairu mukallaf. Dia tidak ada, nggak mukallaf. Sholat nggak bisa, ngomong nggak bisa. Ngedenger juga nggak bisa. Ha? Selalu ngecas gini. Cas. Nggak ada orang suka dari wajahnya, dari fisiknya. Ih, orang jijik. Nah, ingat, Anda merasa sesuatu lebih hebat dari dia, itu mengotori jiwa kita. Subhanallah. Terus buat apa kita bertasbih? Bukankah tasbih itu, Maha suci Engkau ya Allah, saya? Apalagi kalau melihat orang lain soleh, kita merasa dia tidak soleh. Belum apa-apa menghina ulama-ulama. Belum apa-apa menghina sifulan-sifulan. Kita tidak tahu, bisa jadi dia yang kita hina itu jauh lebih baik di mata Allah daripada kita. Tapi Pak Ustadz, dia begini, tapi dia jangan melihat itunya. Kalaupun dia salah, kita ingatkan. Apalagi hanya masalah furu'. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Yang kunut adalah neraka. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Itu lebih parah, Anda merasa lebih lebih suci. Inilah mudah-mudahan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini manfaat. Kita ini sedang membangun pondok pesantren tahfidz Quran di Tenjolaya, ya. Dan hari-hari ini kita lagi mau mau proyek, belum mau bangun airnya, mau ngebor air, WC-nya, safety tanknya, pipa-pipanya, kita butuh dana, ya. Insya Allah kalau ada yang mau share, apalagi pada hari-hari ini, amal soleh dahsyatnya luar biasa. Nanti insya Allah kita akan share nomor rekeningnya bagi yang mau bersedekah. Ini kayak kemarin saya ke Bogor, lagi digali, eh, untuk bor yang satu gali lagi untuk safety tanknya, pipa-pipanya kita butuh dana. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu bisa share lah, walaupun hanya 1 rupiah, 2 rupiah, karena ini berkaitan nanti ke depannya ada pondok tahfiz. Kita taruh di tengah-tengah air ini untuk asrama putra, sebelah kanan, asrama putri di belakang insya Allah. Ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa kita berkolaborasi. Ingat kata-kata saya, jaga mata kita melihat orang lain, walaupun dia itu maksiat, katakan bisa jadi dia lebih mulia dari saya di mata Allah, tapi dia maksiat, ia bisa jadi dia taubatan nasuha. Subhanallah. Jangan Anda bangga dengan ibadah kita. Coba lihat sekarang kita, Anda punya harta, janganlah berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Ya, itu nanti Anda gampang tersinggung. Gampang tersinggung adalah bukti jiwanya sedang kotor. Gitu. Kita dihina caci maki, nanti insya Allah besok saya ajarkan apa yang terasa dalam hati Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dihina caci maki, dia juga manusia. Terus cacian makian itu sedih manusiawi, jadi lega. Nanti kita akan melihat teksnya.
Nah, insya Allah besok mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Insya Allah kita lihat teksnya. Oh, ternyata Allah mengajarkan seperti ini. Ya. Sebetulnya secara esensial sudah saya jelaskan, tapi kita lihat teks Al-Quranul Karim. La'allaka tardo, yang tadinya akhirnya dia bisa senyum. Oh ya, Al-Quran yang mengajarkan. Kita lihat teksnya. Caranya langsung tekstual, kita lihat teks Al-Quran. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang bisa share untuk pengairan yang ada di Pondok Pesantren Tahfidz Quran yang ada di Tenjolaya di Bogor yang digarap oleh Aksi Peduli Bangsa. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi